Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan bagi orang miskin seperti saya, sampai hari itu tiba, ketika seorang pria berkuasa mengira saya adalah pelacur dan memaksa saya tinggal di sisinya. Detik itu, dunia saya berubah menjadi badai emosi yang tak pernah saya bayangkan, di mana kebohongan menjadi benang merah yang mengikat hati kami. Dan saat itu, saya sadar bahwa salah paham bisa menjadi pintu menuju neraka atau surga yang tak terduga. Di Jakarta yang ramai, saya, Andi, hidup sebagai pelayan di sebuah kai kecil di pinggir jalan Tanah Abang. Setiap hari, saya berjuang untuk membayar sewa kamar kecil saya dan mengirim uang ke keluarga di desa Jawa Tengah. Hidup saya sederhana, tapi penuh mimpi yang terkubur dalam rutinitas. Saya tak pernah memikirkan cinta, apalagi dengan sesama pria, itu tabu di masyarakat kami, meski hati saya diam-diam tahu arahnya. Malam itu, kai ramai dengan pesta ulang tahun seorang tamu kaya. Saya ditugaskan melayani meja IP, di mana duduk Ari, seorang CEO perusahaan teknologi terkenal di Indonesia. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan auranya memancarkan kekuasaan. Saya tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya saat kerumunan mendorong saya. "Ma, Tuan," kata saya panik sambil membersihkannya. Dia tersenyum tipis, tapi mata itu seperti sedang menilai saya dari ujung rambut hingga kaki. Setelah pesta, dia mendekati saya di belakang kai. "Kamu butuh uang, kan? Aku bisa bayar mahal untuk malam ini." Kata-katanya seperti pisau membuat saya terpaku. Saya bukan pelacur. Tapi sebelum saya protes, dia sudah menarik tangan saya ke mobil mewahnya. "Jangan bohong, aku tahu tipe seperti kamu." Hati saya berdegup kencang, marah bercampur takut. Kenapa dia mengira begitu? Mungkin karena pakaian lusuh saya, atau senyum ramah yang saya paksa untuk tips. Di mobil, saya mencoba melarikan diri, tapi pintu terkunci. "Lepaskan saya. Saya bukan seperti itu," jerit saya. Ari tertawa pelan. "Buktikan saja. Tinggal bersamaku seminggu dan aku akan bayar utangmu." "Utang? Bagaimana dia tahu saya punya utang pinjaman untuk biaya pengobatan ibu?" Pikiran saya berputar. Apakah ini jebakan? Tapi matahari pagi di Jakarta besoknya membuat saya sadar, saya sudah terjebak dalam permainannya. Di apartemen mewahnya di Sudirman, dia memperlakukan saya seperti tamu, bukan budak. "Makanlah, Andi. Kamu kelihatan lapar." Suaranya lembut sekarang, tapi saya tak percaya. Dalam hati, saya bergumam, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Apakah ini hukuman atas rahasia hati saya yang tak pernah diungkap? Hari-hari pertama penuh ketegangan. Saya membersihkan rumahnya untuk membayar hutang imajiner, sementara dia bekerja di kantor. Malam hari, kami bicara. "Kenapa kamu pikir saya pelacur?" tanya saya suatu malam, duduk di balkon sambil memandang lampu kota. Ari menghela napas. "Pengalaman buruk. Banyak orang mendekati saya karena uang." Jawabannya membuat saya iba, tapi juga marah. Apakah dia tak bisa lihat saya berbeda? Pikiran saya penuh konflik, bagaimana jika saya jatuh cinta pada pria ini? Tidak, itu mustahil. Saya harus kabur. Tapi setiap kali mencoba, sesuatu menahanku, mungkin kebaikan tersembunyinya, atau rasa aman yang tak pernah saya rasakan. Teman kai saya, Budi, menelepon. "Andi, kamu di mana?" Bos marah besar. Saya bohong bilang sakit. Tapi dalam hati, saya bertanya, apakah ini awal dari akhir hidup saya? Atau justru permulaan? Ari mulai berbagi cerita hidupnya. Ayahnya meninggal dini, meninggalkan perusahaan besar, dan dia kesepian di tengah kekayaan. "Saya tak punya teman sejati," katanya suatu malam, mata berkaca. Hati saya luluh sedikit. Mungkin dia bukan monster. Tapi saat itu, telepon berdering, pacar lamanya, seorang model pria, menelepon. "Ari, aku kangen." Suara itu membuat saya cemburu tanpa alasan.
Kenapa? Saya bukan gay atau begitu saya pikir. Malam itu, saya bermimpi tentangnya, mimpi yang membuat saya bangun dengan hati berantakan. Andi, kamu baik-baik saja? Tanyanya pagi harinya. Saya mengangguk, tapi dalam hati, ini gila, saya tak boleh jatuh. Hari ke-6, dia ajak saya ke Pantai Anyer. Di sana, angin laut membuat kami bicara hati ke hati. Ma, atas salah paham itu, katanya. Tapi aku senang kamu di sini. Tangannya menyentuh bahu saya, dan detik itu, saya merasakan getar yang tak bisa dijelaskan. Tapi pikiran saya berteriak, ini jebakan. Jangan percaya. Kembali ke Jakarta, saya temukan surat dari desa, ibu semakin parah. Saya butuh uang. Ari tawarkan bantuan. Ambil saja sebagai teman. Tapi apakah kami teman? Atau lebih? Konflik dalam dada saya semakin dalam, seperti ombak yang tak berhenti. Saya tak tahu lagi mana benar mana salah. Seminggu berlalu, tapi Ari tak ingin saya pergi. Tinggallah lebih lama, Andi. Aku butuh kamu. Kata-katanya seperti rantai, manis tapi mengikat. Saya setuju, entah kenapa, mungkin karena uang untuk ibu atau karena hati yang mulai goyah. Setiap pagi, saya bangun dengan aroma kopi yang dia buat, dan malam hari, kami duduk di soa, bicara tentang mimpi. Saya ingin perusahaan saya bantu orang miskin seperti kamu, katanya. Hati saya meleleh, tapi pikiran berbisik, dia hanya main-main. Di kantornya, saya ikut sebagai asisten pribadi alasan yang dia buat. Karyawan memandang sinis. Siapa dia? Kekasih baru Tuan Ari, bisik mereka. Saya dengar, dan itu menyakitkan. Apakah saya terlihat seperti pelacur? Malam itu, saya konfrontasi. Kenapa kamu biarkan mereka bicara begitu, jerit saya. Ari memeluk saya tiba-tiba. Ma, Andi. Aku akan lindungi kamu. Pelukannya hangat, membuat saya ingin menangis. Dalam hati, kenapa ini terasa benar? Tapi saya takut. Keluarga saya konserati jika tahu mereka akan usir saya. Teman lama Budi datang ke apartemen. Andi, kamu gila. Tinggal sama pria kaya. Kamu jual diri. Tuduhannya seperti tamparan. Saya marah. Bukan begitu. Kami teman. Tapi Budi tertawa sinis. Teman. Lihat saja, dia akan buang kamu. Kata-katanya menancap dalam. Apakah benar? Ari pergi bisnis ke Bali, tinggalkan saya sendirian. Saya jelajahi apartemen, temukan oto lama, Ari dengan pria lain, tersenyum bahagia. Cemburu membara. Siapa dia? Mantan. Pikiran saya berputar, saya tak layak untuknya. Dia kaya, saya miskin. Saat dia kembali, saya tanya. Siapa pria di oto itu? Ari diam, lalu bilang, mantan. Dia khianati saya karena uang. Matanya sedih, membuat saya ingin peluk dia. Jangan seperti dia, Andi. Kata-katanya membuat hati saya bergetar. Malam itu, kami duduk di balkon, hujan deras di luar. Saya tak pernah merasa begini sebelumnya, katanya pelan. Tangan kami bersentuhan dan detik itu, saya sadar, saya jatuh cinta. Tapi takut mengakui. Dalam hati ini dosa. Atau anugerah. Hari berikutnya, undangan pesta dari teman Ari. Di sana, saya bertemu mantannya, Rian. Jadi kamu pengganti saya, katanya sinis. Ari suka mainan baru. Kata-katanya racun, membuat saya ragu. Malam itu, saya mabuk, dan Ari bawa saya pulang. Kenapa percaya dia, tanyanya marah. Saya menangis. Karena saya takut kehilanganmu. Itu pengakuan pertama. Ari diam, lalu peluk saya erat. Aku juga takut. Kata-katanya membuat dunia berhenti. Tapi pagi harinya, telepon dari desa, ibu kritis. Saya harus pulang.
Ari tawarkan ikut. Biarkan aku bantu. Di perjalanan ke Jawa Tengah kami bicara panjang. Saya Gai Andi. Dan saya cinta kamu. Pengakuannya seperti bom. Hati saya campur aduk bahagia, takut, malu. Di desa, keluarga terkejut lihat saya dengan pria kaya. Siapa ini? Tanya ayah. Saya bohong, teman kerja. Tapi dalam hati, ayah. Ini lebih dari itu. Ibu senang dapat obat mahal dari Ari. Terima kasih, nak. Katanya. Malam di desa, kami tidur terpisah, tapi pikiran saya penuh dia. Apakah ini benar? Gumam saya sendirian. Kembali ke Jakarta, konflik semakin dalam. Budi sebarkan rumor di KAE, Andi jual diri ke bos kaya. Saya dipecat. Marah, saya konfrontasi Budi. Kenapa kianati saya? Jerit saya. Karena iri. Kamu dapat segalanya. Jawabannya membuat hati saya hancur. Persahabatan rusak. Ari peluk saya. Aku di sini. Tapi dalam hati, berapa lama? Rian muncul lagi, kirim pesan ke Ari, kembali padaku atau aku sebarkan rahasiamu. Ancaman itu membuat Ari gelisah. Saya lihat dan hati saya sakit, apakah dia akan tinggalkan saya? Malam itu saya bermimpi buruk, Ari pergi dengan Rian. Bangun dengan air mata. Jangan tinggalkan saya, bisik saya. Ari janji tidak akan. Tapi keraguan tumbuh seperti rumput liar di hati saya. Keraguan itu semakin menggerogoti jiwa saya, seperti ulat yang tak terlihat tapi mematikan. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan, apakah Ari benar-benar cinta atau hanya kesepian sementara. Di kantor, rumor semakin liar. Karyawan bisik-bisik, Tuan Ari punya kekasih pria. Skandal. Saya dengar, dan itu seperti jarum menusuk hati. Kenapa tak hentikan mereka? Tanya saya pada Ari suatu siang, suara gemetar. Dia sigap. Aku akan pecat siapa saja yang bicara buruk. Tapi mata saya berkaca, apakah itu cukup? Dalam hati, saya tak ingin jadi beban. Malam itu, Rian datang ke apartemen. Ari, pilih aku atau bocah miskin itu. Kata-katanya penuh dendam. Saya sembunyi di kamar, dengar semuanya. Ari marah, pergi. Aku cinta Andi. Hati saya melambung, tapi juga takut, apakah ini akhir? Rian pergi dengan ancaman, kalian akan menyesal. Pagi harinya, berita online meledak, Ceo Ari terlibat skandal gay dengan pelayan. Foto kami tersebar. Hati saya hancur. Ini kerjaan Rian, jerit Ari. Saya menangis, semua karena saya. Dia peluk saya erat. Kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, apakah saya kuat? Keluarga menelepon, Andi, apa benar kamu? Seperti itu. Suara ayah penuh kekecewaan. Saya bohong, hoaks. Tapi air mata mengalir. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon, memandang kota yang tak peduli. Tuhan, kenapa cinta ini begitu sulit, gumam saya. Ari datang, duduk di samping. Aku tak menyesal. Katanya pelan. Tangan kami bergandengan dan detik itu, saya merasakan kedamaian di tengah badai. Tapi badai semakin besar. Saham perusahaan Ari turun. Investor mundur. Ini karena skandal, kata asistennya. Ari gelisah, tapi tetap tersenyum untuk saya. Jangan khawatir, Andi. Tapi saya tahu, ini salah saya. Dalam hati, haruskah saya pergi? Untuk selamatkannya. Saya putuskan bicara dengan Rian. Bertemu di KAE, saya bilang, hentikan ini. Apa maumu? Dia tertawa. Ari kembali padaku. Hati saya sakit, apakah Ari pernah cinta dia? Pulang, saya konfrontasi Ari. Kenapa tak cerita masa lalu, jerit saya. Dia menangis, karena takut kehilanganmu. Pengakuannya membuat saya lemah.
Kami peluk, tapi keraguan tetap. Hari berikutnya, Budi muncul lagi, minta maaf. Saya salah, Andi. Iri buta. Saya makan, tapi luka tetap. Persahabatan rusak selamanya. Di tengah itu, Ari ajak saya ke Masjid Istiqlal untuk berdoa. Mari kita minta petunjuk. Di sana saya berdoa, Tuhan, jika ini salah, pisahkan kami. Tapi hati bilang sebaliknya. Kembali berita semakin buruk. Orang tua Ari datang dari Surabaya. Putuskan hubungan ini, jerit ibunya. Ini aib keluarga. Ari bela saya, aku cinta dia, Bu. Tapi ibu menangis, pilih kami atau dia. Hati saya remuk, ini akhir. Saya bilang, pergi saja, Ari. Jangan karena saya. Tapi dia pegang tangan saya, tidak. Kamu bagian dari hidupku. Malam itu kami tidur terpisah, tapi pikiran saya penuh, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Pagi harinya, polisi datang, Rian laporkan Ari atas pemerasan palsu. Ari ditahan sementara. Saya panik, ini jebakan. Sendirian di apartemen, saya menangis, kenapa semuanya hancur? Dalam hati, saya harus selamatkan dia. Saya hubungi pengacara, pakai tabungan kecil saya. Tapi rasanya tak cukup. Malam demi malam, saya bermimpi tentang masa kecil. Ayah ajar saya jadi pria kuat. Jangan menyerah, katanya dalam mimpi. Bangun, saya putuskan lawan. Bertemu Ibu Ari, saya bilang, saya cinta anak ibu. Biarkan kami bahagia. Dia diam, tapi mata berkaca. Apakah ada harapan? Ari bebas dengan jaminan. Pelukannya pertama, terima kasih, Andi. Tapi luka semakin dalam, emosi membara seperti api yang tak padam. Api emosi itu semakin membakar jiwa saya, membuat setiap napas terasa berat. Ari bebas, tapi skandal tak berhenti. Media terus sorot kami, cinta terlarang CEO dan pelayan. Saya tak bisa keluar rumah tanpa takpan menghakimi. Itu dia, pelacur kaya, bisik orang. Hati saya berdarah, kenapa dunia begitu kejam? Di apartemen, Ari coba tenangkan. Abaikan mereka, Andi. Tapi matanya lelah, membuat saya bersalah. Dalam hati, semua karena salah paham awal itu. Haruskah saya pergi? Malam itu, kami bertengkar hebat. Kamu bohong. Kamu masih kontak Rian, jerit saya, lihat pesan masuk. Ari marah, itu ancaman bukan apa-apa. Tapi keraguan saya meledak. Mungkin kamu bosan dengan saya. Air mata mengalir. Dia peluk saya, tidak, Andi. Kamu segalanya. Tapi luka tetap menganga. Pagi harinya ibu menelepon, pulanglah, nak. Kami makan. Tapi suara ayah di belakang, jangan bawa aib. Hati saya remuk, keluarga atau cinta. Saya putuskan pulang ke desa sendirian. Di bus, pikiran berputar, apakah ini akhir? Ari kejar saya ke terminal. Jangan pergi, jeritnya. Saya menangis untuk kebaikanmu. Tapi dia tarik tangan, tanpamu aku hancur. Kami kembali bersama, tapi ketegangan meningkat. Rian hubungi saya, temui aku atau aku hancurkan Ari total. Saya setuju bertemu di hotel. Apa maumu, tanya saya gemetar. Dia tersenyum jahat, tinggalkan Ari atau ideo intim kami bocor. Ideo. Hati saya hancur, Ari pernah intim dengannya. Pulang saya konfrontasi. Kenapa tak cerita, jerit saya. Ari menangis, itu masa lalu. Ma. Pengkhianatan itu seperti pisau, meski bukan langsung. Dalam hati, bisakah saya makan? Malam itu, badai emosi pecah. Saya duduk sendirian, ingat masa kecil, sendiri di sawah, mimpi punya keluarga bahagia. Kenapa Tuhan uji begini, gumam saya. Ari datang berlutut, aku janji, tak ada lagi rahasia. Kami peluk, tapi kepercayaan retak. Hari berikutnya, perusahaan Ari hampir bangkrut.
Investor tarik dana. Ini akhir, katanya putus asa. Saya pegang tangannya, kita bangun lagi. Tapi dalam hati apakah cukup? Budi muncul, tawarkan bantuan, saya punya bukti Rian bohong. Ternyata Budi selidiki sendiri. Ma atas pengkhianatan dulu. Saya makan tapi luka lama terbuka. Dengan bukti kami laporkan Rian. Polisi tangkap dia. Kemenangan kecil, tapi emosi saya meledak, kenapa harus begini, jerit saya pada Ari. Dia jawab, karena cinta kita kuat. Tapi keraguan tetap. Ibu Ari datang lagi, saya lihat kalian saling cinta. Tapi masyarakat, katanya sedih. Saya bilang, biarkan kami bahagia. Dia peluk saya, baiklah, nak. Dukungan itu hangat, tapi tekanan luar semakin besar. Demonstran di depan kantor, tolak Gai. Batu dilempar. Ari terluka. Di rumah sakit, saya pegang tangannya, Ma, ini karena saya. Dia tersenyum lemah, tidak. Ini ujian kita. Air mata saya tak berhenti. Dalam hati, apakah cinta ini layak darah? Malam di rumah sakit, saya berdoa, Tuhan, selamatkan dia. Pagi harinya, Ari bangun, aku baik-baik saja. Tapi luka emosional lebih dalam. Kami putuskan pindah ke Bali, jauh dari Jakarta. Di sana, pantai tenang, tapi pikiran saya ribut, apakah ini kabur? Atau mulai baru? Ari usulkan nikah diam-diam, meski tak resmi di Indonesia. Mau, tanyanya. Hati saya berdegup, ya, tapi takut. Malam itu kami bicara panjang, masa depan, mimpi, ketakutan. Aku takut kehilanganmu, kataku. Dia jawab, selamanya bersamamu. Tapi bayang Rian dan skandal menghantui. Emosi semakin memuncak, seperti gelombang tsunami yang siap hancurkan segalanya. Tsunami emosi itu semakin mendekat, mengancam hancurkan benteng hati kami yang rapuh. Di Bali, kami coba mulai baru. Rumah kecil di Ubud dikelilingi sawah dan kedamaian. Ari kurangi bisnis, fokus pada kami. Ini surga kita, katanya sambil peluk saya di teras. Tapi hati saya berteriak, benarkah? Bayang skandal masih ada. Malam pertama, mimpi buruk, Rian tertawa, Ari pergi. Bangun berkeringat, saya menangis. Ari tenangkan, aku di sini. Tapi keraguan seperti racun lambat. Pagi harinya, berita Rian bebas dengan jaminan. Ancaman baru, aku akan balas dendam. Hati saya panik, kenapa tak berakhir? Ari bilang, kita lindungi satu sama lain. Tapi saya lihat matanya, takut. Dalam hati, haruskah saya korban? Saya putuskan hubungi Rian. Hentikan atau aku laporkan lagi. Jawabannya, terlambat. Aku punya bukti kalian. Bukti apa? Pulang saya rahasiakan dari Ari. Malam itu kami bertengkar lagi. Kamu sembunyikan sesuatu, jeritnya. Saya akui, Rian ancam. Ari marah, kenapa tak bilang? Air mata kami sama-sama jatuh. Karena takut kehilanganmu, jawab saya. Pelukan itu penuh keputusasaan. Pagi berikutnya, ibu saya datang ke Bali. Nak, ayah sakit karena berita tentangmu. Katanya sedih. Hati saya remuk, keluarga hancur karena saya. Ma, Bu. Saya menangis. Ibu peluk, cinta tak salah, tapi masyarakat. Kata-katanya menusuk. Ari bicara dengannya, saya janji bahagiakan Andi. Ibu pergi dengan hati berat. Malam itu, saya duduk sendirian di pantai Kuta, ombak mengamuk seperti hati saya. Kenapa cinta ini penuh duri, gumam saya. Ari datang, duduk di samping. Karena itu berharga. Katanya. Tapi badai datang, banjir bandang di Ubud, rumah kami rusak. Meteor alam untuk jiwa kami. Di pengungsian, kami saling genggam. Ini ujian terakhir, kataku. Tapi Rian muncul di berita wawancara, tuduh Ari pemeras.
Saham jatuh lagi. Ari putus asa, mungkin kita pisah. Kata-katanya seperti petir. Tidak, jerit saya. Kita lawan. Tapi dalam hati, apakah aku kuat? Saya selidiki sendiri, temukan bukti Rian korupsi. Laporkan ke polisi. Rian ditangkap lagi. Kemenangan tapi harga mahal, Ari depresi. Aku tak layak untukmu, katanya. Saya peluk kamu segalanya. Malam itu emosi memuncak, kami bicara hati terdalam. Saya takut mati sendirian, akunya. Saya jawab, tak akan. Tapi mimpi buruk kembali, keluarga usir saya. Bangun, saya putuskan hubungi ayah. Ayah, makan saya. Suaranya gemetar, pulanglah, nak. Saya pergi ke desa, Ari ikut. Di sana, konfrontasi, ini dosa, jerit ayah. Saya menangis, cinta bukan dosa. Ari bela, saya hormati keluarga, tapi cinta kami murni. Ayah diam, lalu peluk saya, jangan hilang lagi. Rekonsiliasi itu air mata bahagia. Kembali ke Bali, tapi Rian kabur, ancam lagi. Klimaks, dia datang ke rumah, dengan pisau. Pilih, Andi mati atau kembali padaku. Ari lindungi saya, pergi. Perkelahian pecah. Saya panggil polisi. Rian ditangkap inal. Ari terluka parah. Di rumah sakit, saya pegang tangannya, jangan tinggalkan saya. Dia bangun selamanya. Emosi meledak, cinta kami selamat, tapi luka jiwa dalam. Dalam hati ini akhir perjuangan. Atau awal. Ibu Ari datang, saya dukung kalian. Keluarga bersatu. Tapi masyarakat tetap bisik. Kami putuskan akti di komunitas Indonesia, bantu orang lain. Ini misi kita, kata Ari. Hati saya penuh, dari salah paham, lahir harapan. Malam terakhir di Ile ini, kami duduk di pantai, terima kasih atas segalanya, kataku. Dia jawab, cinta kita abadi. Tapi emosi semakin membara, siap untuk puncak. Puncak emosi itu akhirnya tiba, seperti gunung meletus setelah lama mendidih. Ari sembuh, tapi luka di hati kami tak hilang begitu saja. Setiap malam saya bangun dari mimpi, Rian skandal, keluarga. Ini tak akan berakhir, gumam saya sendirian. Ari tenangkan, sudah lewat, Andi. Tapi mata saya berkaca, benarkah? Di Bali kami bangun kembali. Perusahaan Ari pulih berkat dukungan komunitas. Ini berkah dari perjuangan kita, katanya. Tapi dalam hati harga terlalu mahal. Malam anniversary pertama kami, Ari usulkan nikah di sini diam-diam. Hati saya berdegup, ya. Di pantai pribadi dengan saksi alam, kami janji setia. Selamanya, bisiknya. Air mata bahagia mengalir. Tapi pagi harinya, berita undang-undang anti diusulkan di DPR. Ancaman baru. Kita harus lawan, kata Ari. Saya takut bagaimana jika kalah. Dia jawab, cinta kita lebih kuat. Kami gabung demonstrasi damai di Jakarta. Di sana, tatapan menghakimi, tapi juga dukungan. Seorang pemuda bilang, terima kasih, kalian inspirasi. Hati saya hangat, mungkin ini makna. Tapi konflik terakhir, ayah menelepon, pulang, ada masalah. Di desa, ayah sakit parah. Makan ayah, nak. Aku salah tolak cintamu. Kata-katanya sebelum meninggal. Saya menangis tak henti, kehilangan tapi rekonsiliasi. Ari di samping, aku di sini. Pemakaman penuh emosi. Ibu bilang, bahagiakan dia, nak. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Ari mulai proyek sosial, bantu pemuda miskin. Saya ikut, ini warisan kita. Tapi malam-malam keraguan muncul, apakah bahagia abadi? Rian Dionis penjara panjang. Akhirnya damai. Tapi luka tetap, pengkhianatan budi, skandal, kehilangan. Dalam hati itu bentuk kami jadi lebih baik. Tahun berlalu kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, beri rumah.
Ini keluarga kita, kata Ari. Hati saya penuh dari salah paham, lahir kehidupan baru. Malam ulang tahun saya, Ari beri cincin, cinta pertama dan terakhir. Saya menangis bahagia, terima kasih atas segalanya. Kami peluk di bawah bintang Bali. Pikiran saya, cinta ini, meski penuh duri, adalah anugerah. Kini saya tak lagi ragu. Hidup kami personel, membantu orang lain temukan harapan di tengah masyarakat yang perlahan berubah. Dari pelayan miskin yang disalahpahami sebagai pelacur, saya jadi pasangan seorang pria hebat. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, dengan luka yang menyembuhkan dan cinta yang abadi. Tuhan, terima kasih atas ujian ini.